Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah investasi pasar modal. Di sini kami akan membahas tentang analisis ekonomi. Sebelum masuk dalam pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama ada Hizbul Ardi, dengan NIM A1C020094. Yang kedua saya sendiri, Irma Wagistia Pudza, dengan NIM A1C020109. Yang ketiga ada Kamran Hafiz dengan NIM A1C020112. Dan yang terakhir ada Lalu Opan Rusman dengan NIM A1C020125. Next. Dalam materi analisis ekonomi ini ada 3 submateri yang akan kami bahas. Submateri yang pertama itu adalah hal-hal yang dianalisis dalam ekonomi. Submateri kedua, analisa ekonomi terhadap kegiatan usaha perusahaan. Submateri ketiga, analisis kondisi ekonomi dan pasar modal. Submateri pertama, hal-hal yang dianalisis dalam ekonomi. Selanjutnya. Jadi hal-hal yang dianalisis dalam ekonomi ini adalah ada variabel-variabel ekonomi makro yang terdiri dari 3 variabel. Yang pertama ada PDB, yaitu produk domestik bruto. Produk domestik bruto ini adalah penjumlahan seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara, baik oleh perusahaan dalam negeri maupun oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara tersebut pada suatu waktu atau periode tertentu. Yang kedua, tingkat inflasi. Inflasi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam suatu periode. Di sini, indikator-indikator inflasi digunakan oleh para investor antara lain yang pertama, indeks harga produksi. Yang dimaksud dengan indeks harga produksi ini adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga yang diterima oleh produsen domestik untuk setiap output yang dihasilkan dalam setiap tingkat proses produksi. Yang kedua ada indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini adalah digunakan untuk mengukur rata-rata perubahan harga eceran dari sekelompok barang dan jasa tertentu. Yang ketiga ada neraca pembayaran. Adalah suatu neraca yang terdiri dari keseluruhan aktivitas transaksi perekonomian internasional suatu negara, baik yang bersifat komersial maupun finansial. Yang variabel ekonomi makro yang ketiga ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga di sini merupakan ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh oleh investor dan juga merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggunakan dana dari investor tersebut. Selanjutnya, kami akan membahas submateri kedua yang akan dipresentasikan oleh teman kelompok saya, Kamran Hafiz. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu analisis ekonomi terhadap kegiatan usaha perusahaan. Analisis ekonomi terhadap kegiatan usaha perusahaan. Dalam melakukan analisis penilaian saham, investor bisa melakukan analisis fundamental secara top-down untuk menilai prospek perusahaan. Analisis fundamental merupakan fondasi atau dasar dalam melakukan investasi yang bertujuan untuk mempelajari segala variabel yang dapat mempengaruhi nilai intrinsik sebuah surat berharga, termasuk kondisi makroekonomi sebuah negara dan kondisi industri di mana perusahaan itu berada, maupun kondisi spesifik dari perusahaan itu sendiri. Next. Analisis
fundamental top-down approach. Dalam analisis fundamental top-down approach, analisis dimulai dengan melakukan analisis ekonomi global, termasuk indikator ekonomi nasional seperti pertumbuhan GDP, inflasi, dan tingkat suku bunga. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah Hizbul Ardi. Kepada Hizbul Ardi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai analisis secara top down, meliputi yang pertama ada 3 poin di sini. Yang pertama itu analisis ekonomi dan pasar modal untuk menentukan baik tidaknya waktu saat ini untuk melakukan sebuah investasi dengan mempertimbangkan pengaruh keadaan perekonomian terhadap profitabilitas perusahaan. Terus yang kedua itu ada analisis industri yang dilakukan untuk melihat variabel tingkat pengembangan sebuah investasi pada industri tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada analisis perusahaan yang dilakukan untuk memahami pergerakan saham perusahaan secara individu. Next. Terus ada juga proses dalam top down approach. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu analisis ekonomi dan pasar modal, di mana bertujuan untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan investasi dana antara negara dan di dalam negara ke dalam bentuk obligasi, saham, dan kas. Terus di poin yang kedua ada analisis industri yang bertujuan untuk berdasarkan analisis ekonomi dan pasar. Tujuan analisis industri adalah untuk menentukan industri manakah yang memiliki prospek dan manakah yang tidak prospek. Dan yang ketiga ada analisis perusahaan dan saham. Setelah sebelumnya memilih industri yang terbaik, analisis perusahaan dan saham menentukan perusahaan-perusahaan yang mana saja di dalam industri tersebut yang memiliki prospek dan saham manakah yang undervalued. Baik, terima kasih. Submateri ketiga yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, lalu Opan Rosman. Kepadanya disilahkan. Unmute dulu, Opan. Mohon maaf, saya ulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis ekonomi dan pasar modal. Mengapa tahap ini penting? Karena yang pertama adalah adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Yang kedua, pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan perubahan kondisi ekonomi dan harga saham? Menurut Siegel 1991 menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara harga saham dan kinerja ekonomi makro. Dalam perubahan pada harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan ekonomi. Mengapa demikian? Pertama adalah harga saham yang sudah terbentuk akan merefleksikan ekspektasi investor atas kondisi ekonomi di masa datang. Yang kedua, kinerja pasar akan bereaksi lebih dahulu terhadap perubahan-perubahan ekonomi makro yang akan terjadi seperti perubahan tingkat bunga, inflasi, ataupun jumlah uang yang beredar.
Selanjutnya, matrik hubungan antara beberapa faktor makroekonomi terhadap profitabilitas perusahaan. Yang pertama itu adalah PDB. Yang pengaruhnya itu meningkatnya PDB merupakan sinyal yang baik untuk investasi dan sebaliknya jika PDB menurun. Mengapa demikian? Tingkat suku bunga yang meningkat akan menyebabkan peningkatan suku bunga yang diisyaratkan investasi pada suatu saham. Di samping itu, tingkat suku bunga yang mohon maaf, saya ulang. Meningkatnya PDB mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Yang kedua adalah inflasi. Peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal. Mengapa demikian? Karena inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan turun. Kemudian yang ketiga ada tingkat bunga. Tingkat bunga lebih tinggi merupakan sinyal negatif terhadap saham. Nah, penjelasannya adalah tingkat suku bunga yang meningkat akan menyebabkan peningkatan suku bunga yang disyaratkan investasi pada suatu saham. Di samping itu, tingkat suku bunga yang meningkat bisa juga menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan memindahkannya pada investasi berupa tabungan ataupun deposito. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi di sini kelompok kami, kelompok 3 dapat menyimpulkan bahwa analisis ekonomi itu perlu dilakukan karena adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dengan kinerja suatu pasar modal. Perubahan kinerja pasar modal akan mencerminkan apa yang terjadi pada perubahan perekonomian makro. Jadi itu saja dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Semoga materi yang kami paparkan bisa membantu teman-teman dalam belajar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.